dipersembahkan oleh Hari Bayangkara ke-77, Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Maju. Bersama saya Marcelina Tumundo, kami akan mengajak Anda untuk melihat rangkaian puncak acara Hari Bayangkara ke-77 langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hari Bayangkara ini merupakan hari ulang tahun Polri atau biasa kita kenal juga sebagai Hari Kepolisian Nasional yang dirayakan setiap tahunnya adalah pada tanggal 1 Juli. Dan tahun ini 2023 Polri genap berusia 77 tahun. Tentunya sudah banyak sekali pencapaian, kemudian berbagai prestasi yang sudah dimiliki oleh Polri. Kemudian juga ada doa dan juga harapan yang nantinya akan terus dicapai ke depannya oleh institusi Polri. Nantinya kita akan bahas bersama lebih lengkap terkait dengan Hari Bayangkara ke-77 ini yang mengangkat tema Polri Presisi untuk Negeri dan juga Pemilu Damai menuju Indonesia Maju. Membahas lengkapnya saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Brigjen Polisi Agung Julianto selaku Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bahar Kampolri sekaligus juga sebagai Sekretaris 1 Panitia Pembinaan Tradisi Hari Bayangkara ke-77. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore pemirsa Metro TV. Selamat Hari Bayangkara Pak Agung. Terima kasih sudah diberikan untuk berbincang. Baik, Bapak, kita sudah ada di sini dan suasananya begitu ramai. Bahkan tadi kita sudah melihat ada kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang tadi sudah tiba dan nantinya juga akan menjadi inspektur upacara ya Pak dalam upacara Hari Bayangkara ini. Sedikit mungkin membahas terkait dengan tema hari ini Pak, apa yang ingin diangkat dari tema yang pada Hari Bayangkara ini? Baik. Hari Bayangkara ke-77 tahun ini mengusung tema besar Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai menuju Indonesia Maju. Jadi ada dua kalimat penting dalam tema besar itu, yaitu Polri Presisi untuk Negeri mengandung maksud bahwa Polri siap untuk berbakti kepada negeri ini untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya. Kemudian seperti kita ketahui bersama bahwa agenda nasional ke depan itu tidak kalah pentingnya yaitu menuju menghadapi pemilu 2024. Tentunya dinamika Kamtibmas juga harus mampu mendukung baik itu pra, pemilu maupun saat dan pasca. Itu merupakan agenda nasional terpenting di 2023 dan 2024. Itu kira-kira mengapa kita mengusung tema besar itu. Ya, nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi mengapa kemudian temanya cukup spesifik ya Pak, memandang kepada adanya agenda nasional yang sangat besar yakni Pemilu Serentak 2024. Kami tadi juga sudah mewawancarai Kabahar Kampolri Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran dan pemirsa berikut ini kami tayangkan wawancara bersama dengan Kabahar Kampolri sekaligus juga sebagai Ketua Panitia Hari Bayangkara ke-77. Berikut ini. Hari Bayangkara ke-77 ini terbuka untuk seluruh masyarakat. Karena memang salah satu arahan Pak Kapolri, Hari Bayangkara
itu sendiri tahun ini kita buat untuk lebih dekat dengan masyarakat. Oleh sebab itu kita cari tempat yang memang bisa mendekatkan kita dengan masyarakat. Tidak ada jarak, tidak ada barrier secara fisik untuk polisi berinteraksi dengan masyarakat. Nah, kita wujudkan dengan di GBK ini. Yang kedua, kegiatan-kegiatannya pun kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat. Baik itu bakti sosial, bakti pelayanan, semuanya untuk masyarakat. Ya. Dari 1 bulan ke belakang ada bakti kesehatan, ada bakti sosial, semuanya untuk masyarakat. Bedah rumah, kemudian pembuatan pompa air bagi masyarakat yang mengalami musim kering, perbaikan jalan sesuai dengan kemampuan kepolisian, kemudian bantuan sosial, revitalisasi situs-situs budaya, kemudian kerja bakti gotong royong memperbaiki tempat ibadah. Demikian juga dengan di daerah-daerah wisata super prioritas dan destinasi wisata kita kerja bakti agar lingkungannya menjadi asri. Ini. Yang kedua, bakti kesehatan juga demikian. Kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk pengabdian Polri kepada masyarakat. Seperti dimulai dari donor darah, hitanan massal, pengobatan penyakit-penyakit yang menahun, sampai dengan kita berpartisipasi untuk mensukseskan program stunting dari pemerintah. Banyak lagi kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan karakteristik wilayah Polda masing-masing. Tentu di Jawa, di luar Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi berbeda. Nah, kalau kita lihat di puncak Hari Bayangkara ini sendiri di GBK, bukti bahwa kita ingin terus lebih dekat dengan masyarakat. Yang pertama ada kegiatan-kegiatan perlombaan. Perlombaan itu bukan perlombaan yang sifatnya harus memiliki skill yang luar biasa kayak melukis ya. Melukis siapa aja boleh ikut. Kemudian musik jalanan siapa aja boleh ikut. Kemudian stand up komedi siapa aja boleh ikut. Lomba konten kreatif siapa aja boleh ikut. Termasuk lomba-lomba mengkritisi Polri, ya, tetap Polri sebagai organisasi yang modern, yang terbuka, yang ingin selalu mendengarkan harapan masyarakat, kita akan selalu mentransformasi diri. Kemudian kegiatan di sini pun di samping ada kegiatan UMKM yang bertujuan untuk memberikan dampak bukan hanya buat Polri tapi kepada saudara-saudara kita, pengusaha ekonomi menengah ke bawah. Ya, kita lihat kita siapkan stand-stand, booth-booth, kemudian mereka bisa jualan. Mereka bisa jualan di sini, berinteraksi dengan masyarakat. Ini juga bukti bahwa Polri ingin perayaan ulang tahunnya itu memberikan dampak bukan hanya sekedar ulang tahun, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang hadir di tempat ini dan juga masyarakat UMKM. Yang lain di dalam konsep upacaranya pun kita disaksikan oleh puluhan ribu masyarakat. Kemudian diberikan tontonan-tontonan menarik untuk mengingatkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang terdiri dari berbagai macam keragaman, suku, bangsa, agama, dan kita bisa tetap besar dengan kekuatan Pancasila kita, dengan demokrasi kita yang sudah semakin baik. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Atmosfer GBK ini sebagai salah satu perwujudan bahwa kita berdemokrasi itu harus dirayakan dengan riang gembira. Yang datang pun dari mana-mana nih, dari berbagai macam latar belakang, termasuk mungkin latar belakang orientasi politik dan pilihan. Tapi buktinya kalau kita guyup, rukun, penuh dengan cinta kasih sebagai ciri khas bangsa Indonesia, saya kira pemilu yang akan kita laksanakan di awal tahun 2024 akan berlangsung dengan lancar. Kira-kira gitu, kita ingin memberikan pesan-pesan Kamtibmas, kita ingin mengajak masyarakat, kita ingin memberikan
contoh kepada masyarakat bahwa kita kalau bersama-sama gotong royong insya Allah semuanya bisa kita lewati. Dan ingat, pemilu 2024 kali ini menjadi sangat penting untuk kita memasuki gerbang grand strategi kedua khususnya buat Polri untuk menuju Indonesia Emas. Kita ingin mengantar itu semua. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pimpinan Polri, Pak Kapolri khususnya, agar Polri lebih dekat, sukses dalam mengawal pembangunan, kemudian sukses juga dalam mengawal demokrasi yang sebentar lagi kita laksanakan bisa tercapai. Tadi wawancara kami bersama dengan Kabahar Kampolri, Komjen Polisi Muhammad Fadil Imran, yang mengatakan bahwa di Hari Bayangkara ke-77 ini Polri ingin lebih dekat kepada masyarakat. Tapi tidak hanya sekedar dekat, namun juga bisa menghadirkan banyak kontribusi seperti untuk perekonomian masyarakat. Ini terlihat dengan adanya Hari Bayangkara ini yang dikemas dengan melibatkan ada sebanyak 300 stand UMKM yang sudah ada di sekitar Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Kemudian juga telah menghadirkan ada berbagai kegiatan sosial, kegiatan berbagai lomba ataupun kompetisi, kegiatan religi juga untuk melibatkan masyarakat dalam merasakan bagaimana euforia Hari Bayangkara ini bisa menghadirkan berbagai kebaikan untuk masyarakat. Nah, kami akan kembali kepada pembahasan terkait dengan tema dari Hari Bayangkara ke-77 ini, yakni Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Saya ke Pak Agung. Pak Agung, kalau kita bicara soal pemilu damai, apa tindakan dari Polri baik itu secara humanis maupun tindakan penegakan hukum yang bisa dilakukan Polri sehingga membuat peran Polri ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu? Baik. Jadi kalau kita bicara peran Polri, pada dasarnya ada dua. Peran Harkamtibmas dan penegakan hukum, dan peran tugas-tugas perbantuan. Dalam konteks pemilu, maka peran Polri adalah menjamin proses pemilu di 2024 nantinya bisa berjalan dengan aman, damai, dan sesuai dengan tujuan pemilu itu sendiri diselenggarakan. Bentuk-bentuknya bisa dalam bentuk pemeliharaan Kamtibmas dalam tugas sehari-hari maupun penegakan hukum. Dalam proses pemeliharaan Kamtibmas tentunya kemampuan Polri sangat terbatas. Kita membutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder, atau pengemban fungsi kepolisian lainnya. Untuk dipahami bahwa pengemban fungsi kepolisian itu tidak hanya Polri. Polri hanya pengemban utama fungsi kepolisian. Dalam pelaksanaan pemolisiannya, dia dibantu oleh pengemban fungsi kepolisian lainnya. Pengemban fungsi kepolisiannya tersebar di tengah-tengah masyarakat, yaitu bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Ya. Proses dari pengamanan tidak ujuk-ujuk, butuh hal-hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Pak Kapolri sudah mengamanatkan kepada seluruh anggota Polri dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat terdepan, yaitu Babin Kamtibmas, bahwa Polri itu harus mampu memprediksikan situasi yang berkembang di tengah masyarakat, mengambil tindakan yang responsif. Jangan sampai terjadi sesuatu pelanggaran hukum, konflik sosial yang besar, baru Polri mengambil tindakan. Jadi sifatnya adalah responsif, bukan reaktif. Kemudian juga harus transparan. Jadi transparan adalah salah satu wujud bahwa Polri adalah organisasi modern. Jadi tidak ada agenda nasional yang terlepas dari peran Polri. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri bahwa Polri harus mengawal seluruh program nasional maupun agenda nasional. Pemilu merupakan salah satu agenda nasional dalam rangka memilih pimpinan-pimpinan negara ini di masa yang akan datang. Sehingga harus dapat terjamin situasi yang kondusif, damai. Kita harus bisa memahami pemahaman tentang pesta demokrasi. Pesta demokrasi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kabahar kami itu harus disikapi dengan riang gembira, jauh dari konflik. Ya. Pesan itu disampaikan di hari ini. Ya. Hari ini 60.000 masyarakat dari Provinsi Banten,
Jakarta, dan Jawa Barat. Pasti memiliki latar belakang politik yang berbeda. Kami menyatukan dengan latar belakang yang berbeda itu untuk bersama-sama polisi untuk memastikan bahwa proses pemilu nanti berjalan dengan damai. Kemudian Polri juga punya peran tugas-tugas perbantuan. Ya, jadi ada kewajiban umum, ada tugas-tugas perbantuan. Apabila nanti penyelenggara pemilu mengalami kesulitan fasilitas sarana prasarana, kemudian orang dan sebagainya, Polri siap melakukan tugas-tugas perbantuannya. Tidak usah ragu-ragu untuk meminta bantuan ke Polri, karena itu salah satu kewajibannya, yaitu tugas perbantuan. Apakah mendistribusikan peralatan, logistik pemilu dan sebagainya, gitu ya. Itu tugas perbantuan. Ya. Dari sekian banyak tugas, fungsi, peran dari Polri yang tadi Pak Agung sampaikan, bagaimana sebetulnya bentuk dari sinergitas yang seringkali kita dengar digaungkan, baik sinergitas Polri dengan TNI, Polri dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti apa itu nanti akan terlihat, tercermin dari penyelenggaraan pemilu atau juga dalam agenda-agenda strategis nasional yang ada Polri terlibat di dalamnya? Baik, kalau kita bicara agenda nasional khususnya dalam konteks pemilu, tentunya kita ada proses pra atau proses-proses persiapan. Kita sudah membangun hubungan dengan panitia KPU, mungkin Bawaslu, mungkin rekan-rekan TNI untuk nanti bisa bersinergi. Apa tugas yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan ya, di negara ini dalam jumlah personil, sehingga butuh sinergitas. Sinergitas intinya adalah kerjasama. Kerjasama adalah proses kita membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Tentunya butuh proses. Proses itulah yang kita bangun terus hingga saat ini, sehingga harmonisasi itu tetap bisa berjalan. Gitu ya. Bicara soal persiapan pemilu juga Pak, kita juga ingin tahu seberapa besar komitmen dari Polri, terutama kalau bicara soal netralitas dari anggota Polri. Apa yang bisa disampaikan, apa imbauan yang kira-kira akan diberikan oleh Kapolri pada momen Hari Bayangkara ini soal netralitas anggota Polri? Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa Bapak Kapolri memerintahkan seluruh anggota Polri dari pangkat tertinggi sampai dengan pangkat terendah, dari satuan tertinggi sampai satuan terendah, bahwa Polri harus netral dalam mengawal pesta demokrasi ini. Wujud simbolik dari netralitas itu bisa kita saksikan sekarang, bahwa masyarakat yang ingin menonton kegiatan upacara dan perayaan ini harus mengenakan kaos putih. Ya. Apa maknanya Pak kaos putih? Kaos putih itu melambangkan netralitas. Ya. Oke. Kita bersama dengan masyarakat, walaupun masyarakat nanti dengan latar belakang politik yang berbeda-beda, tetapi apabila sudah berkolaborasi dengan Polri, maka harus dipastikan kita sama-sama netral dalam mengawal program agenda nasional ini, khususnya di bidang pemeliharaan keamanan dan tertiban masyarakat. Itu komitmen kami. Ya. Baik, Pak Agung, selain bicara soal tema pemilu damai ke depannya, kita juga ingin tahu bagaimana pencapaian dari Polri, terutama di usia ke-77 Hari Bayangkara pada tahun ini. Kita sering mendengar ada kata-kata atau slogan presisi dari Polri. Kepanjangannya ini kan presisi adalah prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tapi sebetulnya apa itu yang dimaksud dengan presisi? Bagaimana pengamalannya dalam tugas-tugas keseharian Polri? Jadi program yang digulirkan oleh Bapak Kapolri, yaitu program presisinya mengandung 3 unsur sebetulnya, yaitu prediktif, responsibility, dan transparansi berkeadilan. Prediktif itu adalah kemampuan Polri untuk bisa memprediksi situasi yang berkembang sehari-hari di tengah masyarakat. Aktualisasinya apa sih? Gitu ya. Polri tidak akan mampu bisa memprediksi apabila tidak melibatkan masyarakat.
masyarakat berada di tengah-tengah komunitasnya tentunya tahu apa dan bagaimana situasi yang berkembang di masyarakat untuk bisa menginformasikan, kemudian didiskusikan dengan polisi sehingga nanti kebijakan pemolisian apa yang paling tepat apabila nanti situasi berkembang menuju ambang gangguan. Jadi prediktif itu berbicara tentang potensi gangguan. Kemudian kegiatan kepolisian preemptif dan preventif itu mengantisipasi ambang gangguan menjadi tidak berkembang menjadi gangguan nyata. Gangguan nyata itu konflik sosial, kejahatan dan sebagainya ya. Itu ancaman yang harus kita hadapi sehingga supaya Polri tidak seperti pemadam kebakaran, maka butuh langkah-langkah strategis dalam bentuk prediksi. Responsibility itu adalah respons sesegera mungkin sebelum peristiwa gangguan kamtimas itu terjadi. Atau kalaupun terjadi, perlu langkah-langkah strategis yang bisa segera melakukan tindakan pemulihan sehingga gangguan kamtimas itu tidak membesar menjadi situasi fear of crime. Harus dipahami apabila terjadi fear of crime maka tingkat produktivitas masyarakat akan terganggu. Masyarakat tidak akan mampu bekerja dengan baik, penuh dengan ketakutan, berinteraksi dengan orang menjadi khawatir dan sebagainya. Itu yang kita jaga betul jangan sampai terjadi. Transparansi berkeadilan. Itu menunjukkan bahwa Polri adalah organisasi yang terbuka. Ya. Sebagai organisasi terbuka, maka Polri harus siap menerima kritikan dari masyarakat. Itulah transparansi. Ya. Sehingga mungkin ada masukan dari masyarakat atau ada kekurangan dari masyarakat, kekurangan dari Polri yang segera bisa diperbaiki, maka itulah langkah strategis yang harus dilakukan. Itu capaiannya yang ingin diharapkan sehingga polisi dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Apabila polisi jauh dari masyarakat, maka bisa dipastikan program Pak Kapolri itu tidak akan bisa berjalan karena berarti proses prediktifnya tidak berjalan, proses responsibility-nya tidak berjalan, dan bisa dipastikan transparansi berkeadilannya juga tidak berjalan. Itu tujuannya betul. Baik. Kalau kita juga melihat bagaimana situasi citra dari institusi Polri dalam 1 tahun terakhir menjelang usianya yang ke-77, ada sedikit turbulensi sebetulnya ya. Ya kita tidak bisa tutup mata melihat berbagai data hasil survei bagaimana tingkat kepercayaan publik yang sempat menurun tapi berangsur saat ini sudah recover, sudah memulih lagi. Bagaimana Anda melihat adanya fenomena ini Pak? Turunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri karena ulah dari segelintir oknum yang membuat nama Polri ini sempat tercoreng. Polri terus mengevaluasi program-programnya. Kami juga tidak tutup mata bahwa mengapa dengan segelintir oknum itu citra Polri begitu merosot tajam menurun. Hasil evaluasi kita, kebijakan pemolisian kita tidak mengakar di tengah masyarakat, ya sehingga begitu diterpa oknum-oknum tertentu, pohon itu akan mudah tumbang, gitu ya. Hasil evaluasi kita bahwa kenapa citra Polri itu mudah digoyangkan, walaupun Polri kala itu pada puncaknya sebetulnya karena berhasil mendukung program pemerintah dalam penanganan COVID-19, citra Polri begitu luar biasa meningkat. Tetapi begitu kena adanya oknum-oknum merusak citra Polri, langsung begitu juga cepat untuk ambruk. Ya. Akar masalahnya adalah pembangunan kedekatan Polri dan masyarakat belum terlalu kuat. Baik, Pak Agung, kita potong dulu sedikit, kita jeda dulu. Kita akan melihat rangkaian acara dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini nampaknya sebentar lagi kita akan mendengarkan pidato atau amanat dari Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita lihat rangkaian dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Parade, istirahat di tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Profesor Budiono. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuria Wahid. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga tinggi negara, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta para Kepala Staf Angkatan, Kapolri beserta jajaran Polri di seluruh tanah air Indonesia, yang saya hormati para sesepuh dan purnawirawan Polri dan TNI, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam presisi. Salam presisi. Salam presisi. Kepada keluarga besar Kepolisian Republik Indonesia, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-77. Selamat menjalankan amanah mulia untuk mengabdi pada rakyat, bangsa, dan negara. Setiap saat, anggota Polri bersentuhan dengan rakyat, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, Polri juga diawasi oleh rakyat. Hati-hati. Sekarang ini segala sesuatu bisa direkam, bisa disebarluaskan. Gerak-gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Sehingga kepercayaan pada Polri akan selalu diuji. Seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting. Dan saya senang kepercayaan rakyat terhadap Polri sudah naik dari 60% menjadi di atas 70%. Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan. Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lininya. Keluarga Bayangkara yang saya hormati dan saya banggakan, semua program pemerintah butuh dukungan Polri, sehingga saya perlu tekankan, kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri itu juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan. Jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Masyarakat membutuhkan rasa aman. Masyarakat membutuhkan rasa keadilan.
masyarakat membutuhkan rasa untuk diayomi. Saya minta Polri, jangan abaikan ini. Polri harus mampu memberikan kepastian perlindungan. Polri harus mampu memberikan kepastian hukum. Polri harus mampu memberikan kepastian berusaha bagi para masyarakat dan para pengusaha. Tantangan Polri ke depan memang semakin berat, tidak semakin ringan. Masalah Kamtipmas harus dikawal ketat. Penanganan isu-isu harus dikawal cepat. Program prioritas nasional dan pembangunan ibu kota Nusantara harus dikawal secara serius. Kualitas layanan harus ditingkatkan. Kejahatan dengan teknologi canggih harus diantisipasi. Semua ini butuh kesigapan dan kecepatan, butuh penguasaan teknologi dan inovasi, butuh komunikasi publik yang baik. Keluarga Bayangkara yang saya banggakan, institusi Polri itu ibarat sapu lidi. Masing-masing lidi harus bersih, masing-masing lidi harus lurus, masing-masing lidi harus kuat, yang harus diikat dengan semangat kesatuan dan sinergitas. Tidak boleh lagi ada blok-blokan. Tidak boleh ada lagi patron-patronan. Kualitas SDM harus dijaga sejak rekrutmen. Sistem promosi harus diperbaiki. Sistem pengawasan harus diperketat. Sistem pendisiplinan harus diperkuat. Memang tidak biasa tadi dalam pemeriksaan pasukan. Biasanya naik mobil. Tadi pemeriksaan dilakukan dengan berjalan. Memang cukup jauh, tapi saya masih kuat. Karena saya tahu rumput Stadion Gelora Bung Karno ini tidak boleh rusak. Jadi kalau memakai mobil pasti rumputnya akan rusak. Jadi sudah betul tadi. Terakhir, jadilah Bayangkara sejati yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari.
Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Pemirsa, baru saja tadi kita saksikan amanat dari Inspektur Upacara. Yang bertindak sebagai Inspektur Upacara tadi adalah Presiden Joko Widodo. Ada beberapa poin yang kami catat dari amanat Presiden Joko Widodo tadi. Yang pertama adalah Presiden mengharapkan atau mengingatkan kepada Polri bahwa selain Polri bekerja untuk melayani masyarakat, di saat yang bersamaan Polri juga selalu diawasi oleh masyarakat. Ini artinya integritas dari Polri tentu menjadi pertaruhan bagaimana kemudian bisa menjalankan setiap tugasnya ini sesuai dengan apa yang juga menjadi harapan dari publik. Kemudian juga tadi disampaikan apresiasi kepada Polri yang mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri ini sudah kembali meningkat di atas 70% berdasarkan data terbaru. Lalu tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia ini tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Masyarakat menurut Presiden Joko Widodo membutuhkan adanya kepastian hukum. Dan tadi juga disampaikan oleh Presiden bahwa jangan ada lagi blok-blokan di dalam institusi Polri. SDM harus diperkuat, SDM harus lebih lagi ditingkatkan dari SDM Polri di usianya yang sudah ke 77 tahun. Kita akan bahas lagi bersama dengan Brigjen Polisi Agung Julianto. Pak Agung, bagaimana tanggapannya tadi dari pidato Presiden Joko Widodo? Jadi pertama kami mengucapkan apresiasi penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang sudah mengingatkan kepada seluruh anggota Polri dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah bahwa Polri tidak boleh lagi blok-blokan. Itu sudah merupakan komitmen Bapak Kapolri dengan memerintahkan kepada kita semua untuk selalu netral. Polri bersama dengan masyarakat, tidak bersama dengan blok-blok tertentu. Gitu ya. Kemudian Bapak Presiden juga tadi mengingatkan bahwa Polri itu dengan sejuta kewenangan, segudang kekuatan. Itu merupakan peringatan bagi kami untuk kembali kepada titah amanah dari Undang-Undang Pokok Kepolisian, bahwa tidak ada kewenangan tanpa adanya kewajiban. Jadi amanah dalam Undang-Undang Pokok Polri jelas bahwa guna menjalankan kewajibannya, maka atau guna menjalankan tugas pokok fungsi dan perannya, lebih tepatnya begitu, maka Polri diberi kewenangan. Dengan dasar itu maka tanpa adanya tugas maka Polri tidak boleh menjalankan kewenangannya, ya. Karena kalau tanpa ada background latar belakang kewajibannya dia menjalankan kewenangannya, maka disitulah letak kesewenang-wenangannya. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian dengan jumlah yang besar tentunya organisasi Polri juga harus paham bagaimana berorganisasi. Polri adalah organisasi yang tersentralize sehingga arah kebijakan harus pada tingkat pusat, ya, sehingga bisa terus diketuk tularkan hingga tingkat daerah bahwa Polri adalah organisasi yang netral, tidak boleh blok-blokan. Itu kira-kira yang bisa saya ambil, mungkin ada yang saya terlewat. Saya mau memperdalam soal poin pertama dari Presiden Joko Widodo tadi, Pak. Bagaimana Polri bekerja melayani masyarakat sekaligus juga diawasi oleh masyarakat. Zaman sekarang ini kan sudah serba digital, apapun bisa viral, Pak. Kita juga tidak bisa menutup mata, ada mungkin bicara lagi soal segelintir oknum yang menyalahgunakan embel-embel lambang dari institusi Polri untuk kepentingannya pribadi. Bagaimana Polri bersikap di tengah adanya kecanggihan teknologi yang bisa langsung viral ini, tapi juga harus tetap pada marwahnya Polri?
Polri adalah organisasi yang tidak anti kritik gitu ya, sehingga kritikan sepedas apapun harus bisa disikapi dengan sebijak apapun. Untuk itu maka Bapak Kapolri sudah memerintahkan kepada kita semua untuk tidak anti kritik. Bahkan pada momen Hari Bayangkara ke-77 ini ada lomba kritik. Dalam stand up komedi ya Pak? Stand up komedi kita Menarik. diberi Gimana, Pak, keluasan untuk kritiknya? elemen masyarakat yang dikemas dengan lebih ringan, tapi pesan-pesan kritik itu akan menjadi bahan bagi Polri untuk mengevaluasi. Itu bukti bahwa polisi tidak anti kritik. Di era keterbukaan saat ini tidak mungkin ada organisasi modern yang anti kritik. Itu salah satu wujud dari transparansi kita. Ya. Masyarakat bisa menilai dari perspektif manapun ya, untuk bisa membangun Polri yang lebih dicintai oleh masyarakat. Itu wujud bahwa kita tidak anti kritik, gitu ya. Artinya era keterbukaan ini bukan menjadi sebuah kendala yang berarti selama Polri memiliki prinsip yang tidak anti kritik tadi ya Pak Agung. Kita akan kembali lagi Pak ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedikit lagi kita akan saksikan pidato dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kita lihat bersama agenda dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tri Brata, meninggalkan lapangan upacara. Persiapan peragaan. Komandan berpedang. Sarukan pedang. Gerak. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Gerak. Balik kanan. Gerak. Lencang depan. Gerak.
tegak, gerak, istirahat, di tempat, gerak. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, baru saja kita mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Selanjutnya, kita akan segera memasuki acara syukuran. Sekali lagi kami ucapkan Dirgahayu Polri ke-77. Polri presisi untuk negeri, pemilu damai menuju Indonesia maju. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian. Acara ini tentunya disaksikan secara virtual oleh seluruh Polda, Polres, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi seluruh Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan dan sangat kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Yang kami muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang kami muliakan, Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara pada masanya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11, Profesor Dr. Haji Budiono beserta istri, Ibu Negara ke-4, Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang kami muliakan, pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MK RI, Ketua KY RI. Yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta Ibu, para kepala staf angkatan beserta Ibu, dan yang mewakili beserta seluruh jajaran, para ketua partai politik atau yang mewakili, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para kepala lembaga pemerintahan dan non-kementerian, Sekretariat Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Irwasum Polri beserta pejabat utama Mabes Polri, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, para komisaris dan dirut, tokoh agama, ulama, cendekiawan, muslim dan tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Pandatsi Polri, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, para pimpinan dan konfederasi serikat buruh, anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, Forkominda Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang hadir secara virtual, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dalam memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara di tengah padatnya tugas kenegaraan. Kami berkomitmen seluruh arahan dan penekanan Bapak Presiden akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat yang telah berkenan hadir.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota DPR RI, DPD RI, TNI, para pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan kementerian lembaga, mitra kerja, rekan-rekan Ormas, OKP, dan serikat buruh, serta seluruh masyarakat, sehingga Polri dapat terus melaksanakan tugas dan pengabdian terbaiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan dari seluruh personel dan keluarga besar Polri. 77 tahun Polri mengabdi, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak hal yang kita alami, ketidakpastian global masih terus terjadi, sehingga sulit diprediksi. Di tengah situasi ini, Polri terus hadir bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk membantu dan menyelesaikan berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19, gejolak ekonomi global, dan berbagai macam bencana alam. Pandemi COVID-19 telah menjadi endemi. Tentunya aktivitas masyarakat dapat berjalan normal dengan optimisme. Perekonomian nasional dan kualitas kehidupan masyarakat akan semakin baik. Peningkatan aktivitas masyarakat dapat dirasakan saat tradisi mudik. Jumlah pemudik yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas jalan, sehingga Polri bersama stakeholder terkait harus bekerja out of the box sesuai kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, hasil survei menyebutkan bahwa 88,3% masyarakat setuju bahwa mudik lebih lancar dibandingkan tahun lalu, dan 89,5% masyarakat mengaku puas terhadap mudik tahun 2023. Begitu juga dengan upaya mengurangi dampak gejolak ekonomi global. Polri menjaga stabilitas Kamtibmas sehingga investasi dan proses pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan berarti. Menjaga pasar dalam negeri dari barang impor ilegal, menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok melalui Satgas Pangan Polri serta Babin Kamtibmas. Polri juga mengalokasikan 62,96% dari total anggaran belanja Polri tahun 2003 untuk penggunaan produk dalam negeri dengan dukungan katalog sektoral Polri yang memiliki lebih dari 38.000 produk dari 816 penyedia. Diharapkan anggaran belanja Polri turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Agenda internasional juga memberikan dampak multiplier effect. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun atau zero attack. Untuk itu Polri melakukan pendekatan preventive strike terhadap jaringan teroris dan berhasil mengamankan 279 pelaku pada tahun 2022 dan 2023, sehingga seluruh agenda pengamanan KTT baik G20 maupun KTT ASEAN dapat berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan Presiden dan tamu negara, sahabat, berani berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Terkait dengan bencana alam, Polri bersama TNI, BNPB, dan stakeholder terkait melakukan mitigasi sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Khusus Karhutla Polri merespon cepat setiap hotspot, sehingga api dapat dipadamkan dengan tetap memegang teguh komitmen sesuai perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu siap dievaluasi apabila terjadi karhutla yang luas. Kami percaya berbagai tantangan tersebut berhasil dilalui melalui kerjasama dan sinergitas yang kuat. Untuk itu Polri terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan seluruh elemen bangsa. Kami menyadari sinergi ini harus dilandasi kepercayaan publik kepada Polri. Pengalaman kami setahun ini sangat berarti. Berbagai permasalahan telah terjadi, membawa kami pada fase transformasi. Soliditas kami diuji untuk satukan visi dan persepsi, untuk saling menjaga, saling mengingatkan demi kebaikan. Satu hal yang pasti, kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri presisi. Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi, dan masukan masyarakat. Sebagai organisasi terbuka dan modern, Polri telah membulatkan tekad untuk terus berbenah, siap melakukan koreksi untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Polri terus mengembangkan platform pengaduan digital dan merespon setiap keluhan masyarakat secara proaktif. Kami sepakat untuk menjaga marwah institusi dan anggota yang sudah baik terhadap seluruh pelanggaran dan penyimpangan akan langsung dilakukan tindakan tegas. Selanjutnya Polri
juga menyempurnakan manajemen pengamanan kompetisi olahraga dengan menerapkan standar internasional serta mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola untuk mengawal kompetisi sepak bola Indonesia yang fair dan berkualitas. Terkait layanan, Polri memiliki Super App Polri Presisi dengan dukungan Satu Data Polri yang mengintegrasikan seluruh layanan digital Polri, termasuk fitur-fitur perizinan kegiatan online yang sedang dikembangkan. Dengan integrasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan Polri kapan saja dan di mana saja sesuai kebijakan transformasi digital pemerintahan. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, Polri meningkatkan kehadiran di tengah-tengah masyarakat dengan turun langsung melalui program Jumat Curhat yang dilakukan mulai dari Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terhadap keluhan yang ada, kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan. Sebagai contoh, ujian pembuatan SIM yang dianggap terlalu sulit. Kami melakukan perbaikan sehingga pelayanan SIM menjadi lebih mudah, namun tetap memprioritaskan aspek keselamatan dan keterampilan. Dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan, Polri menerapkan restoratif justice pada kasus-kasus tertentu dan menjadikan penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Namun, terhadap kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, mengancam jiwa atau keselamatan, dan berdampak luas, dilakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Terhadap kejahatan transnasional, Polri melakukan pemberantasan dari hulu ke hilir, seperti membentuk Satgas TPPO untuk memberantas kejahatan perdagangan orang. Dengan hasil sampai dengan saat ini, 642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban, baik di dalam maupun di luar negeri. Kedepan Polri akan membentuk struktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberantasan perdagangan orang di tingkat Bareskrim Polda jajaran sesuai kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Terkait narkoba, Polri telah mengungkap 77 kasus narkoba jaringan internasional dengan 138 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 3,8 ton sabu, 12 kilo ganja, dan 635.205 butir ekstasi dalam setahun terakhir. Hasil pengungkapan tersebut setara dengan 3 triliun rupiah dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa dari narkoba. Pemberantasan kejahatan lintas negara tentunya memerlukan kerjasama dengan seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Polri memimpin forum koordinasi dan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional di tingkat ASEAN, yaitu SOMTC dan AMMTC. Dalam forum ini, negara-negara ASEAN akan menyamakan persepsi, mengidentifikasi, melakukan perbaikan terhadap kendala-kendala di lapangan, dan menghasilkan kerjasama konkret yang bisa dioperasionalkan dalam hal penegakan hukum kejahatan transnasional untuk memastikan tidak ada pelaku yang dapat bersembunyi, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas berbagai upaya tersebut, syukur alhamdulillah kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat berdasarkan beberapa survei. Angka pencapaian terus meningkat, 70 dari Carta, 73 dari survei indikator, 72,7 dari survei Public Center. Tentunya kepercayaan ini merupakan amanah dari masyarakat yang akan terus kami jaga melalui upaya pembenahan berkelanjutan. Polri siap keluar dari zona nyaman untuk memenuhi harapan masyarakat dan menghadapi tantangan ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak, keberhasilan pemilu akan menjadi lompatan kemajuan bagi demokrasi Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan internasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk siap bersinergi dan memberikan dukungan terbaik demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terkait pengamanan, Polri mengedepankan pencegahan melalui penguatan calling system. Polri telah membangun rumah kebangsaan di 34 Polda sebagai wadah diskusi dan dialog yang inklusif untuk mencegah polarisasi yang terjadi di masyarakat. Satgas Nusantara akan diaktifkan kembali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan rangkaian kegiatan menuju Hari Bayangkara ke-77. Sesuai dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.
Polri melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai kegiatan kemanusiaan sebagai wujud toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sesama. Harapan kita dengan interaksi ini dapat meningkatkan empati, bekerja lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Polri bersama dengan masyarakat juga melaksanakan revitalisasi 77 situs budaya dan agama sebagai wujud rasa syukur, pengingat, dan penjaga atas keberagaman yang kita miliki. Tentunya rangkaian kegiatan ini juga disertai dengan doa bersama. Melalui doa lintas agama kita memanjatkan syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sekaligus mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia, pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat agar senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, kesejahteraan dalam menghadapi berbagai macam tantangan bangsa ke depan. Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-77, Polri berkomitmen untuk terus menjaga amanah dan harapan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan tugas. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia yang selalu tertanam di hati, bahwa polisi bukan sekedar profesi, tetapi sebuah jalan untuk mengabdi. Kami berdiri di sini telah bertekad untuk mengabdikan diri dan menanamkan dalam sanubari bahwa menjadi pelayan publik yang baik adalah suatu kebanggaan dan kehormatan bagi seluruh insan Polri. Sesuai filosofi Satya Prabu, kami senantiasa setia kepada negara dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah demi mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Pemirsa, sambutan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tadi sekaligus mengakhiri live event Hari Bayangkara ke-77. Terima kasih Bapak Brigjen Polisi Agung Julianto selaku Karorenmin Bahar Kampolri telah bergabung bersama kami, Pak. Sekali lagi selamat Hari Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara, terima kasih doanya, mohon dukungannya. Baik, terima kasih Pak Agung dan pemirsa. Demikianlah live event Hari Bayangkara ke-77. Saya Marcelina Tumundo mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh